Shalom, selamat bertemu kembali. Saudara-saudara, saya Pendeta Sony Sipayung dari Adventist Mission, Uni Indonesia Kawasan Tengah. Hari ini kita melanjutkan bersama episode ke-6 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyusuri satu alur cerita dari buku Kerinduan Segala Zaman. Bukan uraian sistematis, bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir. Untuk itu, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih, bukalah mata rohani kami untuk melihat apa yang terjadi lewat buku Kerinduan Segala Zaman, bagaimana Yesus memperkenalkan diri dan orang mengenal Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemenangan Yesus atas pencobaan di padang gurun bukan sekedar kemenangan pribadi. Ia menjadi jaminan bagi setiap orang percaya bahwa dosa bisa dikalahkan. Setiap manusia yang pernah merasa kalah oleh godaan, kini punya alasan untuk berharap. Jika Kristus dalam kemanusiaan yang sama dengan kita bisa menang, maka kita pun melalui kuasa yang sama bisa menang atas pencobaan yang kita hadapi. Yohanes Pembaptis yang menyaksikan pengurapan Yesus di Sungai Yordan terus menunjuk murid-muridnya sendiri kepadanya. Ia tidak berusaha mempertahankan pengikutnya. Sebaliknya ia dengan sengaja mengarahkan mereka kepada Kristus. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini adalah sebuah pengakuan publik yang mengorbankan popularitasnya sendiri. Mendengar kesaksian itu, dua murid Yohanes, salah satunya bernama Andreas, mulai mengikut Yesus. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, Andreas segera pergi mencari saudaranya, Simon, dan berkata dengan penuh sukacita, "Kami telah menemukan Mesias." Ia tidak menyimpan penemuan itu untuk dirinya sendiri, melainkan segera membagikannya kepada orang yang paling dekat dengannya. Pola yang sama terus terjadi. Filipus menemukan Nathanael dan mengajaknya, "Mari dan lihatlah." Satu persatu murid-murid pertama itu dipanggil bukan lewat khotbah besar atau mujizat spektakuler, melainkan lewat kesaksian sederhana dari orang-orang yang telah lebih dulu mengenalnya. Cetak biru penginjilan paling awal dan paling bertahan sepanjang zaman. Dalam kesempatan ini izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil yang bisa kita renungkan. Ada seorang yang menemukan pengobatan yang menyelamatkan hidupnya dari penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Alih-alih menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri, ia langsung menelepon adiknya yang mengalami gejala serupa. Adiknya lalu menelepon temannya. Temannya menelepon saudaranya yang lain. Dalam hitungan minggu, belasan orang mendapat pertolongan yang sama. Semua bermula dari satu orang yang tidak sanggup diam setelah menemukan jawaban yang begitu berharga. Begitulah cara iman menyebar sejak awal. Bukan lewat program besar, melainkan lewat satu orang yang menemukan sesuatu yang berharga.
lalu tidak tahan untuk tidak membagikannya kepada orang terdekatnya. Kerinduan hari ini mengajak kita bertanya, siapa Simon dalam hidup kita? Orang terdekat yang belum mendengar kesaksian kita, yang sedang menanti kita berkata, aku telah menemukan sesuatu yang berharga dan aku ingin kamu juga mengenalnya. Inilah komitmen hari ini. Mari hubungi satu orang terdekat. Ceritakan satu hal sederhana yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu selama masa 40 hari doa ini. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Departemen Penata Layanan menuju bab 15 dan 16. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kekal, terimalah kami apa adanya. Biarlah berita tentang Mesias, Juru Selamat yang kami sudah temukan, yang kami sudah kenal, akan membara di dalam jiwa kami. Untuk kami mau beritakan, bagikan kepada saudara-saudara kami. Dan saudara kami akan membagikan kepada teman-teman. Sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau, Pencipta, Penebus, Juru Selamat yang hidup. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.